Di dunia ini banyak sekali jenis-jenis ular python, baik ular python berukuran besar, sedang, maupun python ukuran kecil. Di video kali ini, gua akan bahas satu jenis python, yaitu python patola atau Morelia amethystina yang berasal dari Papua, teman-teman. Ya teman-teman, saksikan video gua kali ini. Kita bahas ular python patola dan macam-macam jenis piton pohon Papua lainnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua, di channel Ger Animal Lovers. Ya teman-teman, kali ini gua sama ular peliharaan baru gua, teman-teman. Kenalin, namanya Nakula, teman-teman. Ya, yang pasti Nakula, sadewanya belum ada. Nakula sadewa, teman-teman ya. Jadi ini si Nakula. Ini adalah hewan jenis python, teman-teman ya, dari keluarga Pythonidae ya, yang mana ular ini adalah jenis ular sanca pohon ya, atau piton. Keberadaannya tuh, habitatnya itu di pepohonan, teman-teman. Dan piton ini berasal dari Papua, teman-teman ya, lokaliti Sorong, yang mana namanya tuh adalah sanca patola ya, atau dengan nama ilmiah Morelia amethystina, teman-teman ya. Jadi ular ini tuh berada di kepulauan atau berasal dari kepulauan Papua ya. Terus penyebarannya Papua terus ke Australia, teman-teman. Jadi piton ini cenderung bentuknya tuh memanjang, teman-teman, ramping, memanjang, dan tidak seperti dengan piton reticulatus python ya, yang ukurannya tuh bisa panjang dan badannya besar gitu. Kalau reticulatus python atau sanca kembang ya. Nah, sedangkan kalau sanca-sanca yang jenis sanca pohon seperti GTP atau green tree python ya, atau sanca patola ini, teman-teman, jadi cenderung bentuk badannya tuh memanjang ya, dan ukurannya pun tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang. Untuk adultnya atau untuk dewasanya sekitaran 4 ya atau 3 meteran, teman-teman. Dan jenisnya juga banyak, teman-teman, sanca patola ini ya. Ada Morelia amethystina ya kan, terus ada beberapa lagi yang emang gua lupa dan emang gua baru istilahnya mendalami lah atau mencari tahu gitu ya. Nah, jadi patola ini karakternya, teman-teman, amat sangat susah ditebak, teman-teman. Kalau misalkan sanca atau reticulatus python atau sanca kembang, kemungkinan setelah dia jinak atau hewan itu jinak, bakalan istilahnya jinak, teman-teman, dan anteng lah gitu.
Cuman kalau misalkan jenis sanca ini atau patola ini karakternya tuh susah ditebak. Kadang-kadang dia agresif, dep kandang atau penguasaan kandang gitu. Jadi dia kalau misalkan kita mau ambil, dia kayak mau nyerang atau kissing teman-teman. Nah, itu namanya dep kandang. Dan cenderung ular ini tidak tenang gitu teman-teman kalau misalkan kita mau ambil di kandang ya. Jadi ular ini sebenarnya kurang bagus atau kurang cocok untuk pemula ya, atau yang pertama ingin pelihara ular gitu teman-teman. Dan ular ini pun masih remaja ya atau jupe, belum dewasa, masih belum dewasa, belum menuju ke ini gitu ya, belum ukuran maksimal lah intinya. Jadi ini masih bisa gede lagi teman-teman. Ini ukurannya baru 2 meteran dan masih remaja ya, udah nggak baby lagi teman-teman, segini ya, udah panjang tuh. Nah jadi cenderung badannya gini tuh, cenderung badannya tuh seperti ini, memipih nih, meramping panjang. Beda dengan Reticulatus python sanca kembang ya. Kalau Morelia amethystina seperti ini teman-teman. Nah ini jenis-jenis sanca pohon ya, dan habitatnya tuh di hutan-hutan Papua, dan keberadaannya pun di pinggiran sungai ya teman-teman, di pinggiran sungai yang ada semak-semak belukar. Nah dia mendiami tempat-tempat seperti itu teman-teman ya. Cuman bagi yang benar-benar penghobi ular, jenis-jenis sanca pohon tuh eksotis teman-teman, untuk mulai dari kepalanya ya, yang dari bentuk yang dari warna kulitnya seperti ini, sisiknya. Nah, jadi cenderung matanya pun besar teman-teman ya, besar tuh ya. Jadi di Papua sendiri pun banyak ular-ular yang bagus, eksotis teman-teman ya. Dimulai dari GTP, ada sanca bulan, ada sanca patola ya, atau permata gitu. Terus ada sanca timor ya, masih banyak lagi teman-teman sanca atau jenis Morelia seperti ini teman-teman ya. Jadi ini benar-benar gua suka banget teman-teman untuk ininya untuk warna kulitnya ya, yang cerah seperti ini. Dan makanannya pun dia porsinya tidak terlalu besar teman-teman jika kita untuk mengasih makan, karena ukurannya emang dia nggak terlalu besar. Jadi makanannya pun dia kadang-kadang makanan yang seperti tikus-tikus kecil teman-teman. Jadi kayak burung-burung kecil, tikus kecil yang tidak terlalu besar. Cenderung pas kemarin gua keep beberapa minggu yang lalu kemarin tuh malah susah gitu untuk makannya teman-teman. Jadi kalau susah makannya tuh bisa kemungkinan itu mogok makan atau mau ganti kulit, nah atau salah pemberian makan teman-teman. Kayak kemarin tuh gua salah pemberian makan teman-teman. Gua kasih kemarin tuh ukuran anak ayam yang gede ya, yang jupe, jadi sekepal gini lah nih. Nah gua kasih satu, ternyata dia nggak mau respon teman-teman. Jadi dia cuman matuk doang, nggak dililit ya, jadi cuma dilukai doang tuh si ayamnya jadi pada berdarah kan. Nah jadi tidak dililit dan tidak mau makan teman-teman. Nah gua pikir ini ular mogok makan atau kenapa. Cuman gua lihat dari ciri-ciri ular mogok makan kan, misalkan ganti kulit nih, cuman udah gue cek atau cross check, dia nggak mau ganti kulit, belum waktu ganti kulit gitu teman-teman. Jadi kayak matanya masih cerah ya kan, terus kulitnya juga belum terlalu kusam ya kan. Kalau misalkan mau ganti kulit kan dia agak gelap, terus matanya juga buram teman-teman. Nah terus sakit juga enggak. Nah, kamu bingung tuh kan. Gue juga keep baru beberapa minggu teman-teman, dari teman gua ya, teman gua deket juga rumahnya dari gua, namanya si Fitra ya. Gua ngambil dari dia, bang nih gua ada patola, kalau mau keep ya silahkan katanya ya. Jadi gua adopt dari dia. Nah udah gitu pas nggak mau makan, gua stop dulu atau gua nggak terusin, gua kasih makannya. Nah gua diemin atau gua nggak kasih makan selama 2 atau 3 harian. Setelah itu gua beli lagi anak ayam ya. Nah gua beli lagi anak ayam, gua beli 3
beli 3 ukuran kecil, pitik ya, yang pitik. Nah gue kasih 1. Cuman itu juga susah karena dia kandang kan, jadi sangkanya gue mau ganggu dia atau gimana. Nah gue deketin makanannya, setelah beberapa menit kemudian dia baru mau matuk dan ngebelit teman-teman. Nah disitu baru dia mau makan dan mau nelen gitu. Nah setelah itu gue kasih lagi anak ayam berikutnya. Dia mau lagi teman-teman, gue beli 3. Nah yang kedua mau, dan yang terakhir yang ketiga dia udah nggak mau teman-teman. Ukuran ayamnya sama sekecil lah gitu, pitik. Nah dia nggak mau yang ketiga, udah gue mau gimana nah nggak mau. Cuman gue alhamdulillah udah masuk 2 kan. Nah, udah masuk 2. Nah jadi gue berkesimpulan bahwa emang ular ini tuh cenderung porsi makannya tidak terlalu besar teman-teman, karena emang dia dari alamnya tuh, habitatnya tuh dia cuma makan burung-burung kecil, tikus-tikus kecil ya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi gua saranin sih kalau ngasih makannya jangan terlalu banyak atau jangan yang gede-gede. Jadi porsinya itu cuma cukup 1 atau 2 ekor anak ayam, bisa dikasih 1 minggu sekali teman-teman. Itu menurut gua. Dan mungkin ada lagi yang teman-teman yang lebih gampang lagi ngasih makan ularnya gitu, karena kadang-kadang ular juga tidak berpatokan pada keadaan dia di alam gitu. Kadang-kadang hewan dari breedingan tuh kadang-kadang ya ada yang gampang makan, langsung jinak gitu kan. Cuman berhubung emang ular ini jenisnya ular pohon dan emang karakteristiknya tuh agresif, jadi kita harus hati-hati dan emang sifatnya seperti itu teman-teman. Jadi gue saranin kalau yang ingin pelihara sanca yang atau jenis Morelia ya harus hati-hati, dan kita harus paham karakter ular tersebut teman-teman. Jangan sampai kita pelihara ular, kitanya pusing ya kan dengan ularnya bermasalah, dan kitanya pun jadi tidak sepenuh hati atau cenderung kepikiran gitu, kenapa hewan peliharaan gue seperti itu gitu kan. Jadi mungkin itu aja sih yang gue pengen omongin di video ini teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang belum tahu jenis ular pohon atau jenis Morelia di Indonesia, ini salah satunya teman-teman. Gue nggak bisa ngebahas semuanya karena gue juga tidak terlalu banyak tahu tentang Morelia atau jenis ular sanca dari daerah timur atau dari daerah Papua sana teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa saksikan video gue berikutnya di channel Ger Animal Lovers. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih yang udah mau subscribe, dan terima kasih yang udah mau like dan komen dan yang bagiin tuh. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu, dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.